Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Syahul Ramadan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai routing statik. Tujuan kita mempelajari routing statik yaitu untuk mengetahui cara kerja routing statik itu sendiri, dan yang kedua mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian routing statik. Routing statik ialah jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Routing statik ini cocok digunakan untuk jaringan berskala kecil sampai dengan menengah. Untuk jaringan berskala besar tidak cocok karena akan merepotkan admin atau pengelola jaringan. Ciri-ciri routing statik itu ada dua. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Cara kerja routing statik. Yang pertama yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing yang diisi oleh admin jaringan tadi. Dan yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Di dalam routing statik terdapat parameter. Yang pertama yaitu destination, adalah alat tujuan dan network mask, dan biasanya diisi dengan 0.0.0.0/0 untuk semua jaringan. Yang kedua yaitu gateway atau pintu, adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Yang ketiga yaitu preference source, adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Dan yang keempat, distance dengan range 0 sampai 255, adalah jarak administrator jaringan dari router. Selanjutnya yaitu kita akan memulai percobaan dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer, yang dimana gambar pada kanan ini adalah gambar rancangan dari jaringan, dan pada kiri ini merupakan tabel routingnya. Pada percobaan kali ini terdapat 3 PC, lalu ada 3 router dan ada 2 server. Pada router 1 akan dihubungkan dengan PC 1, PC 2, router 2, dan router 3. Dan pada router 2 akan dihubungkan dengan router 1, router 3, dan PC 3. Sedangkan pada router 3 akan dihubungkan dengan server 1, server 2, router 1, dan router 2. Di mana router dihubungkan pada PC menggunakan kabel tembaga, dan penghubungan antar router menggunakan kabel serial. Baik, pada router ini terdapat IP yang akan mengetahui rute-rutenya dalam sebuah jaringan. Kita langsung saja ke prakteknya. Baik, pada Cisco Packet Tracer ini kita akan membuat rancangannya seperti ini dengan settingan mulai dari PC 1. Kita lihat dengan IP konfigurasinya seperti ini. Ini milik dari PC 1 IP-nya. Lalu subnet masknya yaitu 192 karena /26. Sedangkan untuk default gateway-nya yaitu milik dari routernya, itu menggunakan .62. Selanjutnya yaitu pada PC 2 kita setting terlebih dahulu untuk IP-nya. Pada PC 2 memiliki IP seperti ini dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.192 karena merupakan /26 dengan default gateway .126. Baik, kita langsung ke router 1 yang menghubungkan dengan PC 1 menggunakan Fast Ethernet 0.0. Kita lihat Fast Ethernetnya dengan IP seperti ini. Ini merupakan gateway dari PC 1, dan untuk subnet masknya menggunakan /26 atau 192 ini. Sedangkan pada PC 2 menggunakan Fast Ethernet 1/0 dengan IP seperti ini.
dan subnet masknya seperti ini karena /26. Sedangkan pada serial 2/0 ini merupakan kabel yang menghubungkan antara router 1 dengan router 3. Kita setting seperti ini dengan IP 12.12.12.1 dan subnet masknya 255.255.255.0 karena /24. Sedangkan pada serial 3 merupakan kabel penghubung antara router 1 dengan router 2. Kita setting IP-nya dengan IPv4 ini 13.13.13.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Jangan lupa di fast ethernet dan serialnya ini kita on-kan semua. Kita on-kan, dan kita on-kan. Oke, selanjutnya kita ke router 2. Sebelum kita ke router 2, kita ke PC3 terlebih dahulu untuk menyeting IP-nya. Dengan IP seperti ini, dengan subnet masknya /25 atau .128, dan default gateway-nya menggunakan .254. Baik, langsung saja kita ke router 2 settingnya. Oke, pada router 2 ini terhubung pada fast internet 0.0. Maksud saya 0/0 dengan IP seperti ini dan subnet masknya seperti ini karena /25. Sedangkan fast ethernet 1/0 tidak ada karena tidak dihubungkan dengan PC atau device yang lainnya. Sedangkan pada serial 2 merupakan penghubung antara router 2 dengan router 3 dengan IP-nya seperti ini dengan subnet masknya /24. Sedangkan pada serial 3 merupakan penghubung antara router 2 dengan router 1 dengan IP-nya seperti ini dan subnet masknya /24. Dan jangan lupa juga untuk portnya selalu di-on-kan. Baik, selanjutnya kita ke router 3 yang menghubungkan dengan server-server. Kita setting dulu server satunya, IP configurations dengan IPv4 seperti ini, IP-nya 33.33.33.1 dengan subnet masknya /24 atau .0 dengan default gateway-nya seperti ini 33.33.33.3. Baik, kita ke server 2 untuk menyeting IP-nya dengan IP seperti ini 43.43.43.1 dan subnet masknya /24 dengan .0 dan default gateway-nya 43.43.43.3. Baik, untuk router 3-nya sendiri kita setting seperti ini dengan fast internet 0/0 itu menghubungkan antara router 3 dengan server 1 dengan setting seperti ini IP-nya, dan untuk subnet masknya menggunakan /24. Sedangkan pada fast ethernet 1/0 itu menghubungkan router 3 dengan server 2 dengan IP seperti ini dan subnet masknya seperti ini menggunakan /24. Serial 2 merupakan kabel atau penghubung antara router 3 dengan router 1 seperti ini IP-nya, dan subnet masknya menggunakan /24 atau .0. Sedangkan pada serial 3 yang menghubungkan antara router 3 ke router 2 dengan IP-nya seperti ini dan menggunakan subnet mask /24. Baik, selanjutnya yaitu kita setting untuk routingnya sesuai dengan tabel yang tadi, yaitu ini dari router pertama,
routing, lalu pilih static. Nah, kita sesuaikan dengan tabel yang tadi. Misalkan pada yang pertama ini router 192.168.1.128 dengan network masknya itu /25 atau .128. Dengan next hop ini maksudnya adalah tujuannya yaitu pada 12.12.12.2. Jika sudah, kita langsung saja klik add, lalu akan muncul di sini network address-nya. Kita lihat. Nah, sudah ya. Langsung saja kita ke router 2. Sama seperti tadi, kita masukkan yang ada pada tabel routing tadi ke dalam Cisco Packet Tracer-nya pada router 2. Yang pertama networknya kita isi dulu seperti ini, 192.168.1.0 dengan network masknya /25 yaitu .128. Lalu untuk next hop-nya ini yang 12.12.12.1. Jika sudah, kita klik add sampai kita add-nya itu sampai 3 kali karena di dalam router 2 terdapat 3 rute. Baik, langsung saja kita ke router 3. Kita setting dulu routing statiknya dengan network seperti ini. Lalu untuk network masknya itu menggunakan /25 yaitu menggunakan .128 dengan next hop atau tujuannya yaitu melewati 23.23.2. Baik, langsung saja kita coba untuk prakteknya untuk mensimulasikan dari rancangan ini. Jangan lupa untuk kita show all none dulu. Lalu kita edit filter hanya dicentang ICMP saja. Jika sudah, kita coba mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 3. Oke, kita lihat bagaimana alurnya. Oke, dari router 1 menuju router 2, lalu menuju PC 3, lalu dikembalikan lagi ke router 2, lalu melewati router 3 dulu, dan dikembalikan ke router 1 lagi, dan dikembalikan lagi ke PC 1. Perlu diingat bahwa komunikasi itu harus 2 arah. Terdapat umpan balik dari kedua komunikasi tersebut. Baik, jika komplit kita coba ke simulasi yang kedua. Kita coba dari PC 1 ke PC 2. Bagaimana alurnya? Dilempar ke router 1, lalu dilempar ke PC 2, lalu dikembalikan lagi ke router 1 dan kembali lagi ke PC 1, dan hasilnya komplit. Nah, baik, kita lanjut ke simulasi ke selanjutnya. Misalkan dari PC 1 ke server 1. Bagaimanakah routingnya? Nah, dimulai dari router 1, lalu dilempar ke router 3 dan langsung dikirimkan ke server 1. Lalu dikembalikan lagi ke router 3. Nah, kita lihat apakah jalannya sama ataukah berbeda jalannya. Dan ternyata sama jalannya, dan dikembalikan lagi ke PC 1. Baik, selanjutnya kita coba dari PC 1 ke PC, maksud saya ke server 2. Baik, nah, langsung dikirimkan ke router 1, dikirimkan ke router 3, lalu ke server 2, lalu dikembalikan lagi ke router 3, dan dikembalikan lagi ke router 1, dan dikembalikan lagi ke PC 1. Baik, selanjutnya kita coba untuk simulasi dari server 1 ke server 2.
Oke, dilempar dulu ke router 3 dan langsung dikirimkan ke server 2. Dikembalikan lagi ke router 3 dan kembali lagi ke server 1. Komplit. Baik, selanjutnya kita coba untuk simulasi selanjutnya, misalkan dari PC 3 ke server 2. Bagaimanakah jalannya atau rutenya? Dikirimkan dulu ke router 2, lalu dilempar ke router 1, lalu dilempar ke router 3, dan dikirimkan ke server 2. Lalu dikembalikan lagi ke router 3. Kita lihat apakah berbeda jalannya. Dan berbeda, langsung ke router 2 dan langsung ke PC 3. Komplit. Nah, kita coba ke simulasi selanjutnya, misalkan dari PC 2 ke server 1. Bagaimanakah alurnya? Dikirim ke router 1, lalu dikirim ke router 3 dan dikirimkan ke server 1. Dikembalikan lagi ke router 3, lalu dikembalikan lagi ke router 1 dan dikembalikan ke PC 2. Lalu bagaimana jika PC 2 ke server 2? Kita coba. Nah, langsung dikirimkan ke router 1, ke router 3, ke server 2, lalu kembali lagi ke router 3 dengan jalan yang sama, yaitu router 1 lalu ke PC 2. Demikian untuk simulasi pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.